Kalau saya mungkin agak menyimpang begini karena saya dari kecil itu merantau untuk sekolah. Jadi tidak nilai itu saya tidak mendapat di dalam keluarga. Karena saya merantau untuk sekolah. Jadi nilai itu saya mendapat dari lingkungan. Saya bisa katakan dari lingkungan, tempat pergaulan mungkin ya, lingkungan mungkin ini, dan ya saya juga sangat bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin juga saya bantuan juga kan dari Tuhan kan mengendalikan pikiran kita kan begitu kan kira-kira kan. Sehingga saya harus jujur, harus begini, harus begitu tuh dari lingkungan. Meskipun ada mungkin dari kecil-kecil, mungkin nilai-nilai itu ditanamkan dari kecil, tapi kan saya masih kecil kan tidak mengetahui ya. Tapi setelah saya usia sekolah dasar tuh saya sudah merantau keluar dari rumah untuk sekolah, jadi banyak nilai itu saya mendapat dari lingkungan. Dan saya mudah-mudahan lah saya tidak selalu melakukan kontrol di dalam keluarga dengan saudara-saudara. Itu biasa saya selalu katakan kepada saudara-saudara saya, ada juga yang aktif juga di bekerja juga sebagai ASN. Saya ingatkan juga, saya selalu ingatkan, hati-hati saya bilangnya, ingat betul jangan terlibat dengan masalah korupsi. Dan kalau kamu sampai terlibat di perkara korupsi, saya bilang jangan berharap saya akan membantu. Bahkan sebaliknya, saya akan sampaikan kepada hakimnya, hukum saja berat-berat. Kalau sudah dikasih tahu kan, supaya jangan terlibat, malah terlibat. Itu saya ingatkan kepada keluarga yang sebagai ASN ya, saya ingatkan. Berarti prinsip hidup ibu, lalu pengalaman ibu itu benar-benar ditempa selama perantauan ini juga ya Bu? Selama saya di perantauan itu, selama saya sekolah, kemudian ya ditempa oleh lingkungan lah. Benar-benar dari SD ya Bu kalau nggak salah ya? Iya, dari SD ditempa oleh lingkungan, jadi saya dibentuk oleh lingkungan. Oke. Lalu kalau mungkin kan ya dua pilihannya, antara kita bisa pilih jalan yang positif atau sisi negatif. Nah, apa ya Bu, pengalaman ibu seperti apa yang ibu merasa dihadapkan dalam situ dan akhirnya membentuk ibu sampai sekarang? Begini, saya itu mungkin dari hal-hal yang kecil ya, saya itu tidak mau menyimpang. Contoh sederhana Mbak, saya itu tidak pernah mau menyontek. Nyontek itu menurut saya itu kan tidak boleh, dilarang kan sebenarnya nyontek itu. Jadi pikiran saya itu, kalau apa yang dibilang tidak boleh, kita tidak boleh melakukan itu. Kita harus jujur, berarti kita harus apa yang kita omongkan itu harus yang kita lakukan, berarti kan itu harus kita praktekin ya, hal kecil-kecil aja gitu, dengan pola pikir yang sederhana tentu saja. Karena saya dari kecil kan, akhirnya kan jadi lama-lama kan terbentuk, kemudian masuk ke dunia pekerjaan. Kebetulan saya juga terus jadi hakim, kesana kemari, begini begitu. Saya selalu tetap punya prinsip loh, itu kan haknya dia, itu kan seharusnya begini kan, kita nggak boleh dong, masa harus begini kok kita kasih begini dan sebagainya. Itu akhirnya ya jadi lama-lama jadi kebiasaan ya. Karena begini, sesuatu itu kalau menjadi kebiasaan kita, lalu kita melakukan itu sudah tidak merasa terpaksa, tapi kita akan melakukan itu dengan senang hati. Misalnya kalau Mbak biasanya bangun pagi jam 5, setiap pagi Mbak bangun jam 5 itu dengan senang hati, tidak merasa terpaksa. Tapi kalau biasa bangun jam 9, disuruh bangun jam 5 terpaksa, lalu tidak senang hati. Lalu kita akan kembali lagi ke bangun jam 9. Jadi itulah yang saya sekarang berpikir, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu kita hal-hal yang baik itu kita jadikan suatu kebiasaan hidup kita. Karena kalau menjadi kebiasaan, kita akan mengerjakan senang hati. Begitu juga kalau kita berbicara masalah korupsi,
Kalau tadi saya katakan kita puas dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, sudah kita bersyukur dengan itu. Kan menjadi kebiasaan kita sederhana hidupnya. Sederhana bukan berarti miskin kan? Sederhana itu berarti apa? Kalau saya menggunakan menafsirkan kata-kata sederhana itu, saya hidup sesuai dengan penghasilan saya, sesuai dengan apa yang saya punya. Itu berarti saya menerapkan pola hidup sederhana. Saya satu hari bisa makan, misalnya saya mampu membeli makanan seharga 100.000. Itu berarti sederhana. Dengan penghasilan saya mampu makan sehari sejumlah 100.000. Atau satu kali makan seharga 100.000. Jadi kadang-kadang orang berpikir sederhana itu berarti miskin. Kalau saya tidak. Sederhana itu kita hidup sesuai dengan penghasilan kita. Kalau saya penghasilannya banyak sekali, ya silakan aja kalau kamu mau hidup pola hidup mewah-mewah. Tapi malah banyak orang kalau penghasilannya banyak malah sederhana. Iya. Itulah yang sampai terkenal orang bilang OKB. Nah, itu yang OKB ini yang bahaya nih. Karena kadang-kadang OKB ini ya bohong. Bukan penghasilan yang benar. Kalau orang yang ini pasti akan menghitung. Penghasilan saya sekian harus saya gunakan untuk konsumsi, sekian harus saya tabung untuk pensiun, sekian harus saya gunakan untuk apa. Biasanya begitu. Dan juga ada prosesnya ya Bu untuk menjadi. Betul, semua itu melewati proses. Dan proses itulah yang membentuk kita. Kalau saya tidak mungkin kita baru kerja kita mau hidup mewah.